Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari belajar bersama, berdakwah bersama, tebarkan manfaat. Jadikan media sosialmu sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kelak di akhirat. Saudaraku, belajar kita kali ini bertema adab ketika bersin dan menguap. Mengenai bersin, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana seseorang yang mendengar orang yang bersin dan memuji Allah agar membalas pujian tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan Alhamdulillah, sedangkan saudaranya atau temannya hendaknya mengucapkan Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jika saudaranya berkata Yarhamukallah, maka hendaknya dia berkata Yahdikumullah wa yuslih ba'alakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6224 dan Muslim nomor 5033. Adapun mengenai menguap, terdapat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap, karena apabila salah seorang dari kalian bersin lalu dia memuji Allah, maka kewajiban atas setiap muslim yang mendengarnya untuk mentasmidnya, mengucapkan Yarhamukallah. Adapun menguap, maka dia tidaklah datang kecuali dari setan, karena hendaknya menahan menguap semampunya. Jika dia sampai mengucapkan hah, maka setan akan menertawakan. Jika dia sampai mengucapkan hah, maka setan akan menertawainya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6223 dan Muslim nomor 2994. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang dari kalian menguap, maka hendaklah dia menahan mulutnya dengan tangannya, karena sesungguhnya setan akan masuk. Hadis riwayat Muslim nomor 2995. Dari hadis di atas terdapat pelajaran. Pertama, hadis ini mengenai bersin dan menguap menjelaskan adab dan tata cara yang disunahkan dalam Islam. Bersin dianggap dari Allah, sedangkan menguap dianggap dari setan. Kedua, ketika bersin disunahkan mengucapkan Alhamdulillah, dan bagi yang mendengar disunahkan mengucapkan Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Jika saudaranya berkata Yarhamukallah, maka yang bersin hendaknya mengucapkan Yahdikumullah wa yuslih ba'alakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu. Ketiga, ketika sedang sholat, jika mendengar orang lain bersin dan mengucapkan Alhamdulillah, tidak disunahkan untuk menjawab Yarhamukallah. Menjawab Yarhamukallah dengan suara keras saat sholat bisa membatalkan sholat karena termasuk berbicara di luar bacaan sholat. Keempat, tentang menguap, menguap itu dari setan. Maka apabila salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah ia menahannya semampunya, dan jika tidak mampu, hendaknya ia menutup mulutnya dengan tangannya, dan jangan sampai menyuarakan ah, karena hal itu dapat membuat setan tertawa di dalam perut. Kelima, jika salah seorang dari kita menguap dalam sholat, hendaklah kita berusaha menahannya. Jika tidak bisa menahannya, hendaknya menutupkan tangannya di mulut, karena sesungguhnya setan dapat masuk bersama kita menguap. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hadis tersebut, tidak ada ayat Al-Quran secara khusus yang secara langsung membahas tentang bersin dan menguap. Namun hal itu terdapat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang adab dan anjuran terkait bersin dan menguap dalam Islam. Saudaraku yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi belajar kita kali ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Sebagai doa belajar kita kali ini, ya Allah, kami berlindung kepadamu
dari bisikan-bisikan setan, dan kami berlindung pula kepadamu, ya Tuhan kami, agar mereka tidak mendekati kami. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.